Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya hormati dan yang saya harapkan agar kita berangsur-angsur melakukan tergerak, bergerak dan menggerak. Oleh sebab itu, besar harapan saya kepada Bapak Ibu, sama-sama kita menyimak walaupun hari sudah siang, agar di tahun pembelajaran 2024-2025 kita mengenal yang namanya keyakinan kelas, atau yang dulu kita namakan peraturan kelas. Kita mulai Bapak Ibu. Aksi nyata modul 1/4, budaya positif. Berarti budaya positif di kelas kita masing-masing. Nah, dalam hal ini saya kebetulan kepala sekolah, tentu di sekolah kita. Kita mulai ya Bapak Ibu. Rancangan untuk tindakan aksi nyata saya. Nah, kenapa saya berharap atau kenapa saya menyusun aksi nyata ini adalah belakangnya, peserta didik akan cenderung tidak suka akan peraturan yang akan berakibat mereka dapat hukuman bila melanggar aturan itu, dan cenderung akan mempermalukan dirinya di depan teman-teman. Berarti ingat, kesepakatan kelas ini atau keyakinan kelas ini kita buat dengan siswa kita di dalam kelas, tapi rata-rata mereka cenderung tidak akan mau membuatnya. Tentu berbagai upaya akan kita lakukan agar ini dapat, maka dia akan bergeser pelan-pelan. Tujuan aksi nyata menciptakan kelas yang aman dan nyaman untuk peserta didik kita dalam proses pembelajaran, mewujudkan kedisiplinan melalui keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh guru dan peserta didik. Tujuan pertama. Tujuan kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Kita mulai yang awal. Tolak ukurnya Bapak Ibu. Terbentuknya kesepakatan atau keyakinan kelas yang disusun secara bersama antara guru, wali kelas, dan peserta didik. Peserta didik secara konsisten dapat menerapkan dan menjalankannya. Mendiskusikan, langkah-langkah tindakan yang akan saya ambil. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Mendiskusikan dengan warga sekolah tentang program budaya positif yang akan dilakukan dan betapa pentingnya penanaman budaya positif bagi peserta didik. Mendiskusikan dalam rangka diseminasi. Kalau agak bahasa diseminasi itu artinya adalah proses penyebaran informasi pengetahuan. Yang akan saya sampaikan nanti ya, kepada guru dengan tujuan agar informasi budaya positif dapat diketahui, dipahami, dan diterapkan sehingga terdapat kesepakatan bersama budaya positif yang akan diterapkan di kelas atau di sekolah. 3. Mensosialisasikan kepada rekan-rekan sejawat dan seluruh peserta didik tentang budaya positif yang akan dilakukan di kelas. Bekerjasama, berkoordinasi dengan wali kelas dan membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing, memantau, mengevaluasi, refleksi, dan penerapan keyakinan kelas. Dukungan yang dibutuhkan kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan stakeholder serta prasarana mendukung budaya positif. Dukungan dari orang tua agar budaya positif yang sudah kita sepakati tidak hanya sampai di sekolah saja, tapi juga di rumah dan di lingkungan masyarakat. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Kita mulai Bapak Ibu. Ada enam yang akan kita bahas secara rupa, nanti PPT-nya secara cepat. Yang pertama ada paradigma baru dalam belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol atau restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Kita mau, kalau ada istilah baru kita dengar dulu ya Bapak Ibu, nanti kita beransur-ansur. Kemarin kan sebagian sudah dapat melihat ya, macam Bu Siti sudah nengok gimana. Oke.
pembelajaran paradigma baru pada kurikulum merdeka. Ujung-ujungnya adalah P5. Apa itu P5 Bapak Ibu? Apa? P5 Bapak Ibu? Apa P5? Profil pelajar Pancasila. Ya Bu ya. Ada berapa dimensi? Silakan. Berapa dimensi? Nah, ada 6 dimensi. Nampak di Bapak Ibu? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, yang keenam, kreatif. Nanti juga akan kita rangkaikan dengan perubahan visi yang akan kita buat di sekolah kita. Oke, disiplin positif. Jadi disiplin positif ini Bapak Ibu, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi universal itu nilai kebaikan universal ya salah satunya yang 6 tadi Bapak Ibu ya. Ya ada yang 6 tadi. Kemudian dari yang 6 itu dapat kita laksanakan. Terakhir, sikap para anak-anak itu jangan dari luar lagi kita harapkan, tapi kesadaran diri sendiri atau yang kita kenal dengan nama intrinsik, potensi yang datangnya dari artinya kesadaran anak-anak. Oke, kita lanjut Bapak Ibu, jangan terlalu lama. Kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Rupanya anak-anak kita itu sebagai manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus kita layani sehingga anak-anak itu dapat menyenangkan di sekolah. Anak-anak dapat senang di sekolah. Yang pertama apa? Bertahan hidup. Perlu makan, sandang, pangan, dan papan ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Dia punya jiwa kepemimpinan, dia ingin menguasai kawan-kawannya dan sebagainya. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Kebebasan di sini harapan kita kebebasan yang tidak melanggar kebebasan yang lain. Kita mulai, kita ansur-ansur Bapak Ibu. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi dari luar, ekstrinsik. Ya Bapak Ibu, dan ini cenderung kurang baik. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan dan merupakan motivasi ekstrinsik. Masih datang dari luar. Yang pertama ini hukuman karena aturan. Yang kedua ini penghargaan atau hadiah karena melakukan kebaikan. Masih kurang baik. Menghargai nilai kebaikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi. Jadi harapan kita nanti di sekolah kita ini melahirkan kesadaran yang datangnya dari dalam diri, tidak yang datang dari luar. Artinya tidak hukuman, tapi konsekuensi dari kesalahan yang dibuat. Tidak hadiah, tapi adalah apresiasi. Apresiasi dalam kebaikan yang dilakukan. Bisa jadi juara kelas atau juara mata pelajaran tertentu, bisa rapi, bisa yang rajin menyapu, bisa yang datang tepat waktu, bisa yang rapi berpakaian. Kita apresiasi ini. Walaupun tidak harus dalam bentuk hadiah, dengan ucapan saja merasa dihargai tadi Bapak Ibu ya. Nah, merasa dihargai tadi tentu ini akan berdampak positif bagi perkembangan peserta didik kita. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini hal yang perlu kita sadari. Konsep disiplin dengan identitas
berhasil gagal. Artinya yang ini harusnya kita hindari, karena anak-anak kita tidak menghasilkan kemauan yang datangnya dari dalam, tetapi kemauan yang datangnya dari luar, atau yang kita kenal tadi dengan ekstrinsik, tidak intrinsik, ya Bapak Ibu ya. Nah, harapannya yang ini jangan kita lakukan. Yang pertama, hukuman. Hukuman ini menyakitkan, Bu, tidak nyaman. Murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kira yang ini rasanya sudah kita alami ya Bapak Ibu ya. Dia taat karena dia takut. Sudah itu dia tidak nyambung, takut. Dia tuh murid menyembunyikan kesalahan, artinya dia tidak ngaku dia berbuat salah, Bapak Ibu ya. Nah, karena hukuman. Sayang Pak, tapi bisa diskusi. Ya, sabar Pak. Kami mendengarkan tadi. Siap, lanjut dulu Pak. Oke, nanti kita diskusikan ya Pak. Oke, penghargaan tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Jadi kalau penghargaan yang datang juga dari ekstrinsik Bapak Ibu juga akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Ini konsep yang sudah dilakukan oleh para, tentu nanti akan kita diskusikan ya Bapak Ibu, apakah layak atau tidak layak. Kita lanjut ke berikutnya, konsep disiplin yang sukses Bapak Ibu. Bedanya hanya menempatkan sesuatu, perlakuannya yang berbeda. Konsep disiplin dengan identitas sukses Bapak Ibu. Konsekuensinya penguatan jangka pendek, perlu memonitoring berkelanjutan, stimulus respon murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenung kesalahan, restitusi. Ini yang kita dominankan ya Bapak Ibu nanti. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Tentu secara konsep ini bagus, tapi dalam aplikatif kan kita sudah nanti kita diskusikan Bapak Ibu ya. Kita lihat dulu. Oke, kita dengarkan dulu. Oke. Pendekatan diskusi, sebuah cara menanamkan disiplin tertib pada murid. Pengertian diskusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini Gosen tahun 2004. Ini peneliti dosen Universitas nggak salah Airlangga Bapak Ibu ya. Ciri-ciri diskusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini contoh kejadiannya, perlakuannya. Siswa yang tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Ini kalau kita gunakan hukuman. Kalau kita gunakan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan untuk yang tidak mengerjakannya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturannya. Ini kalau kita gunakan konsekuensi. Kalau hukuman seperti ini. Kalau restitusi gimana? Seperti ini Bapak Ibu. Guru menanyakan keyakinan kelas, kesepakatan yang telah dibuat, dia ke kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Artinya nanti kita lihat contohnya Bapak Ibu ya. Nah, sudah itu guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, jadi beda hukuman, konsekuensi dan restitusi Bapak Ibu. Nah, kita lanjut dulu. 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. Nah, karena kita berharap anak-anak kita tidak hanya pada posisi dapat mengontrol diri untuk mengembangkan kesadaran diri dalam instingnya. Bapak Ibu yang saya hormati, penghukum kurang baik, pembuat rasa bersalah juga kurang baik. Paling tidak kita sudah mulai dari sisi sini. Teman, pemantau, manajer. Yang paling bagus adalah posisi manajer. Tentu dalam tahap bertahap kita akan mulai. Yang 2 ini kita hindari. Penghukum, membuat rasa bersalah, tapi sebagai teman kita bawa sudah mulai, kita mulai dari awal. Pemantau dan manajer. Kita lanjut.
Adi bisa dimulai. Ini contohnya guru sebagai penghukum. Silakan. Bisa dengar. Oke, kita lihat ya Pak ya. Nah, kita lihat videonya dulu. Tolong Pak Teman, apa referensi? Atau lo speaker tuh, bisa lo Pak? Bisa dicabut juga. Yang apa dulu dicabut bisa dulu apa di mikrofon tuh dari saya dua apa pas tadi di mikrofon tadi bisa dicabut ya sabuk kayak laptop ngasih nama di mikrofon tuh Apa dulu? Coba kita apa dulu Pak? Kita geser, sudah itu suaranya itu bisa ditukar nggak? Yang keluar bisa di apa nggak? Besarkan lagi. atau ada colokan ke apa kok infokus tuh ada colokan ke infokus tuh bang Kabel apa ya? Karena saya bagi kalau ke apa Bapak Ibu ke apa lumayan besar kan ya. Tapi ini harusnya kita mulai agar yang tua ini paling tidak kita hindari. Yang teman apa yang dapat kita laksanakan. Itu kan konsepnya sudah ditanamkan. Jadi kita coba Bapak Ibu. tolong ibu untuk sudah Halo. apa nama SQL. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang di modul 5 posisi kontrol. Materi kali ini adalah mendalami salah dari 5 posisi kontrol yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita akan belajar tentang posisi kontrol penghukum. Kita akan bersama-sama merefleksikan praktik pembelajaran agar dapat menciptakan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar dengan aman dan nyaman. Di ujung rotan ada Mas Bapak Ibu ya. Sudah saya katakan pada kamu, kalau tidak mau belajar, tidak usah ganggu teman yang lain. Kamu ini bisa nggak sih sekali aja menjadi murid yang baik? Ini terakhir ya, Pak Guru peringatkan. Kalau kamu sekali lagi membuat kacau, kamu akan Bapak keluarkan dari kelas. Mendengar perkataan Pak Tejo, Adi terdiam dan menunduk. Tak berkata dia sempat takut. Setelah Pak Tejo kembali ke depan kelas, Adi terlihat mencoret-coret bukunya dengan geram. Wajahnya memerah. Ibu dan Bapak Guru, mari kita bedah cerita singkat Pak Tejo dan Anita. Menurut Ibu dan Bapak Guru, bagaimana perasaan Adi terhadap respon Pak Tejo? Apa yang Adi rasakan ketika dimarahi, dimaki, dan diancam di depan teman sekelasnya? Menurut Ibu dan Bapak Guru, mengapa Adi mencoret-coret buku atau meja setelah Pak Tejo kembali ke depan kelas? Apakah Adi akan terdorong merefleksikan pengembangan dirinya? Ibu dan Bapak Guru, cerita singkat itu menggambarkan salah satu dari 5 posisi kontrol guru menurut Dain Gosen, yakni penghukum. Penghukum tidak selalu menggunakan hukuman fisik, namun bisa juga dengan hukuman verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum percaya bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Dain Gosen menjelaskan,
Penghukum bahkan melihat pertanyaan-pertanyaan dari murid-murid sebagai penghinaan terhadap otoritas guru, bukan sebagai kesempatan berdiskusi. Penghukum merespon perlakuan negatif murid diantaranya dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Polanya, penghukum akan menggunakan ancaman untuk mengatur murid-murid. Sekarang kita lihat cerita berikutnya yuk. Ibu sudah mempersiapkan permainan nih. Dari sini nanti akan ditentukan siapa yang presentasi duluan. Kalian siap? Mia, sekarang giliran kamu ya. Maaf Bu, bahan presentasi saya belum selesai. Mia, apa-apaan kamu ini? Sudah dari minggu lalu kita bicarakan untuk presentasi, malah tidak buat. Lupa lagi. Kamu kapan sih bisa ingat ada tugas? Sesudah semua temanmu presentasi, kamu ibu hukum menyanyi di depan semua temanmu ya. Besok kalau lupa lagi, ibu beri hukuman lebih berat. Awas. Ibu dan Bapak Guru, posisi penghukum sebagaimana diilustrasikan oleh peran Pak Tejo dan Bu Linda membuat murid merasa ingin memberontak dan menyalahkan diri sendiri. Murid kemungkinan akan merasa gagal, marah, dan menendam atau bersifat agresif. Pada cerita sebelumnya, respon Adi setelah dimarahi Pak Tejo adalah mencoret-coret buku dengan geram. Bisa jadi itu merupakan cara Adi meluapkan emosinya karena marah, sedih, sekaligus malu. Sementara respon diperlihatkan Mia adalah wajah datar. Namun, kita tidak bisa mengetahui apa yang sebenarnya Mia lakukan untuk menyalurkan emosi negatif setelah dimarahi dan harus menjalankan hukuman yang membuatnya merasa dipermalukan. Dain Gosen juga mengatakan bahwa jika selama ini kita memandang bahwa hukuman terlihat berhasil mengubah perilaku murid, itu sebenarnya hanyalah ilusi. Penggunaan hukuman justru akan merugikan murid di jangka panjang. Dampak penggunaan hukuman akan jauh lebih merugikan dibandingkan perubahan perilaku yang bisa saja hanya terjadi sementara. Respon murid terhadap penggunaan posisi penghukum adalah "aku tak peduli". Kemungkinan lainnya, murid memang tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun, motivasi murid tidak datang dari dalam dirinya. Motivasi di balik perbuatan itu adalah karena takut dimarahi atau takut sakit hati. Mengacu pada alasan motivasi perilaku murid menurut James Wilson yang dikutip oleh Dain Gosen, motivasi ini ada di level 1 perilaku, yakni dilakukan untuk menghindari rasa sakit. Lantas, bila yang terjadi adalah hal seperti itu, apakah sudah memenuhi tujuan belajar yang kita cita-citakan? Ibu dan Bapak Guru, mungkin kita merasakan pernah ada di posisi penghukum. Dalam posisi kontrol, kita selalu bisa bergeser ke arah yang lebih baik. Setelah mengetahui semua dampaknya, mari kita merefleksikan kembali bagaimana caranya agar kita bisa berada pada posisi terbaik. Terima kasih ya, Ibu dan Bapak Guru sudah bersama kami untuk terus belajar menambah kapasitas diri. Tetap semangat Ibu dan Bapak Guru. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, kita lihat dulu posisi kontrol apa saja yang dapat kita. Itu tingkat pertama sebagai penghukum. Sekarang kita masuk ke posisi kedua sebagai sebentar ya Pak, nanti kita cari jalan solusinya. Jadi posisi kontrol pertama adalah penghukum. Nah, penghukum ini menghasilkan, menghadik, menunjuk, membantu hukuman verbal atau fisik. Dampak posisi penghukum, murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau pelajaran yang diaku. Itu hasil penelitian mereka. Kita ansur. Posisi ini ada 5 seperti yang disampaikan tadi Bapak Ibu. Yang pertama hukum, yang kedua adalah sebagai pembuat asal bersalah,
yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer ya Bapak Ibu ya. Posisi ini yang adalah posisi yang terbaik adalah manajer. Nanti Bapak Ibu lihat saja perlakuannya dulu. Kita dalam tahap perubahan tentu akan berangsur-angsur. Kalau seandainya ini bisa kita terima atau tidak, nanti kita laksanakan. Yang jelas kita lihat dulu perlakuan macam mana yang terbaik untuk mendidik ini. Kita sepakati dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita buat yang kedua. Selanjutnya, pendidik sebagai pembuat rasa bersalah. Posus. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Apa kabar Ibu dan Bapak Guru? Kali ini kita akan kembali membahas mengenai salah satu dari 5 posisi kontrol menurut pakar disiplin positif Dine Gosen, yaitu posisi pembuat rasa bersalah. Kita akan bersama-sama melihat 2 buah contoh cerita, belajar memaknai lebih dalam posisi kontrol ini, dan merefleksi apakah posisi kontrol ini tepat untuk kita terapkan. Ibu dan Bapak Guru, yuk kita mulai dengan menyimak cerita singkat ini. Oke, presentasi akan dimulai dari Nia ya. Maaf Bu, saya belum menyiapkan bahan presentasi saya. Nia, seharusnya kamu ingat dong bahwa hari ini kita akan presentasi. Ibu sudah memikirkan bagaimana kita bisa asik belajar. Kamu kan tinggal mengikuti saja, membuat presentasi saja. Kan Ibu selalu ingatkan untuk tepat waktu. Kenapa kamu lupa? Ibu kecewa sekali sama kamu. Seharusnya kamu juga pikirkan sebelum lupa. Gimana ya kalau orang tuamu tahu? Beliau-beliau pasti ingin kamu belajar tekun kan? Adam, Ibu kecewa sekali. Ini kan tanaman sudah kita siram dan rawat bersama-sama. Kenapa kamu cabut? Teman-teman sudah susah-susah membawa botol. Kita menanam dari dia masih bibit kecil sekali. Sekarang kamu cabut begitu saja. Ibu sedih sekali. Ibu dan Bapak Guru, kedua cerita pendek tadi memberi ilustrasi pada kita mengenai posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru menempatkan diri sebagai orang yang selalu benar dan murid ada di posisi bersalah atau kurang berharga. Guru akan merendahkan suaranya dan terdengar lembut. Guru dengan posisi pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat suasana menjadi tidak nyaman, serta membuat orang lain merasa bersalah atau rendah diri. Jika mengingat kembali cerita pendek tadi, menurut Ibu dan Bapak Guru, bagaimana perasaan Agam ketika mendengar kata-kata Bu Kemala yang penuh dengan rasa kecewa? Bagaimana dengan Mia? Apakah Mia akan merasa bersemangat memperbaiki kesalahannya setelah Bu Linda menggunakan posisi kontrol pembuat rasa bersalah? Atau malah merasa sangat bersalah, bahkan merasa tidak layak? Posisi pembuat rasa bersalah yang pada cerita pendek di pelajaran kali ini digambarkan oleh sosok Bu Linda dan Bu Kemala akan membuat murid merasa bersalah karena telah mengecewakan gurunya. Sebagaimana digambarkan oleh Dine Gosen, alih-alih membuat murid belajar dari kesalahannya dan memperbaikinya, namun dampak penggunaan posisi ini adalah murid-murid akan memandang buruk dirinya sendiri dan merasa tidak berharga. Murid-murid akan merasa menjadi manusia gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi penghukum, murid memandang guru sebagai pihak yang menyakitinya dan dirinya sebagai korban. Murid bisa menumpahkan amarah dan menjadi agresif. Namun,
posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menahan perasaan ini serta menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Hal seperti ini berpotensi membahayakan karena murid bisa terus-menerus menyalahkan diri sendiri secara mendalam, merasa tidak berguna dan tidak layak, terus memendam emosi negatif dalam dirinya. Kondisi ini bisa berdampak panjang. Salah satunya dapat menyakiti diri sendiri atau orang lain. Mengacu pada alasan motivasi perilaku murid menurut James Wilson yang telah kita pelajari pada modul sebelumnya, motivasi ini ada di level 1 perilaku, yakni dilakukan untuk menghindari rasa sakit. Dalam hal ini, yang muncul adalah rasa sakit berupa merasa bersalah. Motivasi yang tumbuh dari posisi ini adalah motivasi eksternal dari luar diri murid. Lantas, bila yang terjadi adalah hal seperti itu, apakah sudah memenuhi tujuan belajar yang kita cita-citakan? Ibu dan Bapak Guru, mari kita ingat-ingat kembali, pernahkah kita ada pada kondisi yang membuat kita mengambil posisi ini? Menurut Ibu dan Bapak Guru, apakah posisi ini tepat digunakan untuk merespon perilaku negatif murid-murid kita? Apa yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk mengantisipasi munculnya dampak-dampak negatif dalam diri murid-murid akibat perilaku kita? Ibu dan Bapak Guru, mari bersama-sama terus berefleksi dan terus belajar untuk murid-murid kita, untuk pendidikan di negara kita. Tetap semangat Ibu dan Bapak Guru hebat, salam dan bahagia. Lalu, tadi yang pertama adalah sebagai penghukum, guru sebagai penghukum. Yang kedua sekarang adalah sebagai pembuat rasa bersalah bagi anak. Kedua-duanya masih faktor instruksi, faktor dari luar. Nah, apa efeknya kira-kira Bapak Ibu? Dampak posisi merasa bersalah membuat murid merasa bersalah, identitasnya gagal, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Itu berdasarkan penelitian ya Bapak Ibu. Nah, itu dua posisi awal yang tidak dianjurkan kepada kita. Kalau bisa kita mengambil posisi 3, 4 dan 5. Paling bagus itu yang ke-5. Jadi kita lanjut dulu ya Bapak Ibu. Kita ambil posisi sebagai teman. Oke, lanjut tapi Halo Ibu dan Bapak Guru, selamat datang kembali di modul 5 posisi kontrol guru. Kali ini kita akan lebih mengeksplorasi gambaran dan contoh respon guru yang memposisikan kontrolnya sebagai teman. Ibu dan Bapak Guru juga akan belajar dampak apa yang dapat terjadi pada anak dalam penerapan posisi kontrol ini. Agar lebih jelas seperti apa posisi kontrol teman, mari kita simak kisah berikut ini. Baik, kamu kenapa terlambat? Maaf Pak, tadi telat bangun. Kamu ini tadi malam tidur jam berapa? Jam 12 Pak. Ngapain aja kamu sampai jam 12? Udah, besok jangan diulangi lagi ya. Janji ya. Sekarang duduk dulu di sana. Nanti biar gue bantu, biar kamu bisa masuk kelas. Siap Pak, terima kasih. Respon yang diberikan Pak Burhan akan membuat Farid merasa nyaman dan mendapat perlindungan dari gurunya. Apakah Ibu dan Bapak Guru pernah memberikan respon seperti Pak Burhan? Bila iya, nah saat itu Ibu dan Bapak Guru secara tidak sadar sedang memposisikan diri sebagai teman untuk mengontrol murid. Sekarang kita kembali ke kisah Ibu Linda dan Mia. Mia, apa-apaan kamu ini? Sudah dari minggu lalu kita bicarakan untuk presentasi, malah tidak buat. Lupa lagi. Kamu kapan sih bisa ingat ada tugas? Sesudah semua temanmu presentasi, kamu ibu hukum menyanyi di depan semua temanmu ya. Besok kalau lupa lagi, ibu beri hukuman lebih berat. Awas. Perhatikan, bagi
respon Ibu Linda kepada Mia saat memposisikan diri sebagai teman Mia? Dasar kamu ini, padahal ibu kan sudah mengingatkan dari kemarin. Iya Bu, maaf ya. Ya udah, gak apa. Kamu sekarang menyimak presentasi teman kamu. Nanti setelah kelas ini kita buat bareng bagian presentasinya ya. Siap Bu. Menurut Ibu dan Bapak Guru, bagaimana perasaan Mia terhadap respon dari Bu Linda? Dibandingkan posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, respon Bu Linda akan membuat Mia merasa tenang dan aman. Saat memposisikan diri jadi teman, guru akan menggunakan nada suara ramah, akrab, dan bercanda untuk menjaga suasana tetap santai. Posisi ini tentunya akan membangun hubungan yang baik antara guru dan murid. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan gurunya. Inilah salah satu dampak positif dari posisi kontrol ini. Guru dengan posisi kontrol teman tidak akan menyakiti murid. Upaya untuk mengontrol dan mempengaruhi murid dilakukan dengan cara persuasif. Guru juga akan membuatkan alasan-alasan untuk membantu muridnya. Misalnya, guru PAUD yang menggunakan alasan, namanya juga anak kecil, ketika muridnya tidak selesai merapikan mainan dan kemudian membantunya. Namun, mari kita lihat dari sisi lain. Respon yang diberikan Ibu Linda dan Pak Burhan akan membuat Mia dan Farid cenderung bergantung pada mereka. Keduanya akan berpikir bahwa guru tersebut akan selalu membantu dan memberikan keringanan padanya. Apabila ada masalah, murid akan merasa bisa mengandalkan guru untuk membantunya. Dampaknya adalah murid menjadi tidak mandiri dan tidak memiliki kesadaran terhadap kesalahan yang sudah dilakukannya. Karena motivasi murid untuk berubah adalah demi guru tertentu. Dampak lain yang mungkin terjadi adalah munculnya perilaku yang berbeda pada guru yang lain. Perasaan nyaman Farid dapat membuatnya berpartisipasi aktif saat kelas Pak Burhan. Namun, perilaku ini belum tentu ia tunjukkan saat mengikuti mata pelajaran guru lain. Lalu, datanglah kondisi di mana guru tidak lagi bisa membantu muridnya. Saat Pak Burhan mengajar, ia mendengar Farid berbicara kasar kepada temannya. Sehingga Pak Burhan harus menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan Farid. Kondisi ini membuat Pak Burhan mengubah posisinya menjadi pemantau. Farid, Bapak mendengar tadi kamu berkata kasar kepada Adi, dan itu tidak sesuai dengan peraturan sekolah kita. Aku cuma bercanda kok, Pak. Tindakan kamu tadi merupakan pelanggaran level 1, yaitu berkata tidak sopan kepada teman di lingkungan sekolah. Sesuai peraturan yang ada di sekolah kita, konsekuensi dari pelanggaran level 1 adalah teguran lisan dan guru. Tapi, Pak, Ini adalah teguran lisan dari Bapak. Jangan diulang lagi. Pak Burhan kok gitu? Perubahan sikap Pak Burhan membuat Farid merasa kecewa. Ia terbiasa dengan Pak Burhan yang ramah dan selalu membantunya menghadapi permasalahan. Kekecewaan ini akan merubah perilaku Farid terhadap Pak Burhan. Seperti yang sudah kita pelajari, bahwa posisi kontrol mempunyai dampak terhadap motivasi perilaku murid. Dalam hal ini, hubungan akrab dan rasa aman terhadap guru menjadi motivasi Mia dan Farid saat berusaha. Mari kita ingat kembali alasan motivasi perilaku murid menurut James Wilson. Ada di level berapakah motivasi Mia dan Farid? Motivasi mereka ada di level 2, yaitu motivasi eksternal untuk mendapatkan kenyamanan dari orang lain. Walaupun masih motivasi eksternal, namun posisi ini sudah tidak lagi membuat murid merasa menjadi individu yang gagal. Posisi ini sudah membuat murid merasa positif dengan dirinya sendiri. Namun, apakah sudah mendukung tercapainya proses restitusi seperti apa yang kita pelajari sebelumnya? Ibu dan Bapak guru yang hebat, sekarang marilah coba renungkan kembali respon dominan yang Ibu dan Bapak berikan terhadap perilaku anak di kelas. Apakah termasuk dalam posisi kontrol teman? Jika iya, mari renungkan kembali perilaku murid kita di kelas setelahnya. Bagaimana murid mengontrol dirinya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama? Selamat belajar Ibu dan Bapak guru hebat. Salam dan bahagia.
Itu murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri karena tergantung gurunya. Jadi berbeda guru, karena kita di SD rasanya hanya guru mapel dan guru kelas, itu yang dibandingkan. Nah, sekarang kita masuk ke yang keempat sebagai pemantau. Silakan lanjutkan dulu Kak Dwi. Kalau bisa ini yang kita mulai dari diri kita karena harapannya intrinsik Bapak Ibu ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul 5 posisi kontrol guru. Apakah sampai di tahap ini, Ibu dan Bapak Guru sudah lebih mengenal diri sendiri dan posisi kontrol yang sering dilakukan di kelas? Kali ini kita akan mengeksplorasi posisi kontrol guru setingkat di atas posisi guru sebagai teman, yaitu sebagai pemantau. Agar lebih jelas, mari kita simak kisah berikut. Ini pada posisi pemantau, prinsip dijalankan. Anak-anak, sudah jam masuk kelas. Ayo berbaris dalam waktu 20 hitungan. Bagus Siva, kamu berbaris tertib dan kukunya bersih. Kamu bisa dapat 3 bintang. Kenzi, bagaimana peraturan mengenai kebersihan kuku? Harus pendek dan bersih, Bu Tian. Lalu bagaimana dengan kuku Kenzi? Kotor, Bu Tian. Benar. Sekarang Kenzi pergi ke papan bintang dan ambil 2 bintang Kenzi. Simpan di meja ibu. Apakah Ibu dan Bapak Guru juga menerapkan sistem yang mirip seperti kelasnya Ibu Tian? Jika ya, artinya Ibu dan Bapak Guru menempatkan diri di kelas sebagai pemantau. Mari kita lihat situasi tadi dari sudut pandang murid. Menurut Ibu dan Bapak Guru, bagaimana perasaan anak-anak Ibu Tian? Bagi yang baris tertib dan menjaga kebersihan dirinya, seperti Syifa, bisa saja merasa bangga dan senang karena jumlah bintangnya bertambah. Walaupun Kenzi melakukan kesalahan, Ibu Tian juga tidak membuat Kenzi merasa takut. Namun, Kenzi tetap dibuat tidak nyaman dengan mengurangi bintang yang sudah dikumpulkannya. Sekarang kita lihat kembali ke kisah Ibu Linda dan Mia. Kali ini kita melihat respon Ibu Linda kepada Mia saat memposisikan diri sebagai pemantau. Mia, apa konsekuensi yang kita sepakati jika tidak mengerjakan tugas? Menyelesaikannya sampai tuntas ketika jam pulang sekolah, Bu. Baik, kalau begitu Mia silahkan tetap berada di kelas daring dan selesaikan tugasnya. Baik, Bu. Respon Ibu Linda tidak menyakiti murid, tidak juga memberikan rasa akrab dan nyaman kepada Mia. Ibu Linda tidak menunjukkan emosi berlebihan, seperti posisi kontrol penghukum atau pembuat rasa bersalah. Sehingga Mia tidak akan merasa takut ataupun menyalahkan dirinya. Namun, Mia tetap merasa tidak nyaman karena ada konsekuensi yang ia perlu jalani. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol muridnya. Seperti Ibu Tian yang menurunkan perilaku muridnya menjadi jumlah bintang. Posisi pemantau mengarahkan muridnya berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Dengan itu, seorang pemantau dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Gestur serta ekspresi yang diperlihatkan pun datar dan cenderung formal. Memantau atau memonitor berarti mengawasi. Pada saat Ibu dan Bapak Guru memposisikan menjadi pemantau, artinya guru bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi. Saat murid menjalankan konsekuensinya, guru tetap harus memonitor karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Seperti Ibu Linda yang tetap perlu mengawasi Mia saat menyelesaikan tugasnya. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang berpikir bahwa kita bisa mengontrol orang lain. Atau jika dilihat dari sudut pandang murid, guru bisa mengontrol murid. Padahal, seperti yang sudah kita pelajari pada teori kontrol,
kita tidak bisa mengontrol murid kita. Hanya murid kitalah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Lalu, apa dampak posisi kontrol pemantau terhadap murid kita? Agar lebih jelas, mari kita simak kembali kelanjutan kisah Ibu Tian. Siapa yang bisa bantu Ibu Tian merapikan buku di sini? Saya. Nanti aku dapat berapa bintang, Bu? Bu Tian, tadi aku merapikan pensil warna yang ada di karpet. Aku juga dapat bintang, Kak. Jika kita ingat kembali alasan motivasi perilaku murid menurut Dain Gosen, maka Shiva dan Kenzi melakukan tindakan dengan harapan mendapatkan penghargaan berupa bintang. Motivasi keduanya berada di level 2, yaitu motivasi eksternal. Walaupun begitu, posisi ini sudah tidak lagi membuat murid merasa menjadi individu yang gagal. Posisi ini sudah membuat murid merasa positif dengan dirinya sendiri. Tapi ingat, tujuan dari disiplin positif adalah menggiring murid-murid kita berada di level 3, yaitu motivasi internal. Nanti jika saat masuk SD, guru mereka tidak menerapkan sistem bintang. Mia dan Kenzi belum tentu akan menunjukkan perilaku yang sama seperti di TK. Karena mereka tidak mendapatkan penghargaan yang menjadi motivasi dari perilakunya. Dampak lainnya, murid tidak dapat melihat esensi dari sebuah peraturan karena selalu dikaitkan dengan konsekuensi. Murid memahami ada sanksi yang harus dijalankan, tapi tidak memaknai tujuan peraturan tersebut. Mia akan berusaha mengerjakan tugas tepat waktu karena ia tidak mau tinggal di kelas saat jam pulang sekolah. Namun, Mia tidak memahami bahwa tujuan dari peraturan tersebut adalah mengajarkannya untuk berkomitmen terhadap tugasnya. Ibu dan bapak guru yang hebat, sekarang marilah coba renungkan kembali respon dominan yang ibu dan bapak berikan terhadap perilaku anak di kelas. Apakah termasuk dalam posisi kontrol pemantau? Jika iya, mari renungkan kembali perilaku murid kita di kelas setelahnya. Bagaimana kontrol diri murid jika tidak ada pengawasan dari gurunya? Selamat belajar, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, Bapak Ibu. Kalau pada posisi pemantau atau monitor itu akan berdampak kepada murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebaikan individu. Tidak sepenuhnya begini. Artinya begini, kalau macam anak TK tadi itu bintangnya jadi pengaruh. Jadi masih ada pengaruh eksternal. Terakhir ini Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai manajer. Ini yang diharapkan oleh para peneliti itu, apakah kita ada atau tidak, itu tentu tidak ada penghakiman di sini. Kita hanya menimbulkan posisi mana yang telah kita terapkan. Jadi dari 1 sampai 4 posisi kontrol tadi itu adalah posisi kontrol yang datangnya dari luar. Sebagai contoh di kebiasaan di masyarakat kita penggunaan helm, Bapak Ibu ya. Helm itu kita pakai cenderung pada saat razia ada. Tidak timbul karena kesadaran eksternal, karena ada Pak Polisi. Harusnya kita memahami helm itu kita pakai karena untuk keselamatan kita apabila terjadi kecelakaan. Jadi untuk menyelamatkan kepala kita, Bapak Ibu. Jadi bedanya tadi yang 1 sampai 4 ini itu faktor luar. Sekarang yang kelima harapannya adalah faktor manajer level 3. Silakan. Halo Ibu dan Bapak Guru, selamat datang kembali di modul 5 posisi kontrol guru. Kita telah sampai di materi terakhir dalam modul ini, yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Ini Low battery. Please charge. memiliki sikap disiplin yang positif. Lalu, seperti apa posisi kontrol manajer? Mengapa ini menjadi posisi kontrol yang ideal untuk diterapkan oleh guru dalam berinteraksi dengan murid-muridnya? Mari kita kembali melihat beberapa kisah di materi sebelumnya
dengan posisi kontrol guru yang berbeda. Loh? Masih ingat dengan kisah Adi yang melempar kertas kepada temannya sehingga mengganggu jalannya pelajaran Pak Tejo? Pak Tejo berperan sebagai penghukum ketika menghadapi perilaku Adi. Sekarang, mari kita lihat situasinya ketika Pak Tejo berperan sebagai manajer. Baik, sekarang silakan kalian baca dulu secara mandiri bacaan di buku halaman 70 sampai 71. Adi, kamu pasti punya alasan melempar bola kertas ke teman-teman kamu saat jam pelajaran. Nanti, selesai jam pelajaran, kita ngobrol ya. Bapak ingin mendengar apa yang membuat kamu melakukan itu. Baik, Pak. Adi, bisa kasih tahu Bapak alasan kamu tadi? Iseng aja, Pak. Lucu soalnya melihat ekspresi teman-teman. Menyenangkan ya buat Adi. Tapi bagaimana ya kira-kira perasaan teman-teman? Terganggu, Pak. Apa keyakinan kelas kita? Menghargai semua orang. Apakah Adi sudah terlihat seperti itu? Bagaimana agar Adi bisa terlihat seperti itu? Minta maaf kepada teman dan Bapak. Lalu saya juga akan berhenti mengganggu teman saat jam pelajaran, Pak. Apakah Adi punya solusi lain untuk bisa mendapatkan kesenangan, namun tetap menghargai orang lain? Bermain bersama teman saat jam istirahat atau jeda antara pelajaran. Kalau Bapak mengadakan bermain peran lagi seperti semester kemarin, bagaimana, Pak? Seru sekali waktu itu. Baik, Bapak hargai usaha Adi untuk memperbaiki diri. Terima kasih juga sarannya ya Adi. Bapak akan coba pertimbangkan. Menurut Ibu dan Bapak Guru, apa perbedaan yang terasa pada perilaku Adi ketika Pak Tejo berperan sebagai manajer? Apakah Ibu dan Bapak Guru pernah mengajak muridnya berdiskusi dan memberikan stimulus pertanyaan seperti yang dilakukan Pak Tejo? Jika iya, selamat. Ibu dan Bapak Guru sudah menerapkan posisi kontrol sebagai manajer di kelas. Guru dengan posisi kontrol manajer akan mengajak murid berefleksi atas tindakannya. Caranya, berikan pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ajak mereka untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Inilah yang dilakukan Pak Tejo. Posisi manajer akan berfokus pada muridnya. Guru akan menunjukkan sikap yang tulus karena ia menginginkan muridnya menjadi pribadi yang lebih baik dan kuat. Murid akan dibimbing untuk bertanggung jawab menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Penekanan bukan pada konsekuensinya, melainkan bagaimana memperbaiki kesalahannya. Adi tidak mendapatkan hukuman atau sanksi, namun ia diajak untuk menemukan solusi yang bisa memperbaiki kesalahannya tadi. Pak Tejo membimbing Adi untuk melakukan restitusi. Ibu dan Bapak Guru yang hebat, masih ingat tentang segitiga restitusi yang dipelajari pada modul restitusi? Posisi kontrol manajer akan menggunakan strategi dalam segitiga tersebut untuk membimbing muridnya. Saat Pak Tejo berkata bahwa Adi memiliki alasan ketika melempar kertas, Pak Tejo sedang mempraktikkan sisi dua dalam segitiga restitusi, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Pak Tejo sedang berusaha memahami kebutuhan dasar apa yang sedang Adi penuhi. Ketika Adi merasa dipahami, ia akan lebih terbuka dan siap untuk diajak diskusi lebih lanjut. Ada kalanya proses diskusi berjalan lebih panjang karena murid kita kesulitan menemukan solusi. Pertanyaan yang diberikan juga lebih banyak membimbing ke arah solusi. Ini sangat mungkin terjadi dalam konteks guru PAUD dan SD kelas rendah. Mari kita kembali pada kisah Mia dan Ibu Linda. Mia lupa mengerjakan tugasnya. Ibu Linda berperan sebagai pembuat rasa bersalah dalam menangani perilaku Mia. Mari kita lihat situasinya jika Ibu Linda berperan sebagai manajer.
Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Ibu juga pernah berbuat kesalahan. Nah, Mia, karena kamu lupa mengerjakan tugas, apa yang bisa kamu lakukan sekarang saat teman-teman kamu akan presentasi? Baik, Ibu Linda beri waktu Mia berpikir. Sekarang Ibu akan mempersilahkan dua anak untuk presentasi. Setelah itu Mia boleh sampaikan kepada Ibu ya. Bagaimana Mia? Sudah kamu pikirkan? Kalau begitu, Mia sekarang coba selesaikan dulu tugasnya, nanti akan tetap dipresentasikan. Ibu Linda meminta Mia tetap tinggal di ruang virtual dan mengajaknya diskusi. Mia, apa keyakinan kita di kelas yang berkaitan dengan tugas? Berkomitmen terhadap tugas, Bu. Bagaimana menurut Mia komitmen kamu pada tugas hari ini? Aku masih belum komitmen, Bu. Soalnya tadi aku nggak bisa presentasi karena lupa mengerjakan tugas. Kira-kira apa yang perlu Mia lakukan agar tidak lupa mengerjakan tugasnya? Tanya sama Mama. Kalau tugas sekolah, tanggung jawabnya Mia atau Mama? Tanggung jawab Mia, tapi Mia suka lupa, Bu. Apa yang membuat Mia ingat tugas yang Ibu kasih sebelumnya? Soalnya langsung aku kerjain. Kalau tugas membuat bagian ini, kenapa bisa lupa? Soalnya aku selesai kelas langsung nonton. Kalau begitu, apa yang bisa Mia lakukan agar tidak terulang lagi? Langsung dikerjain kalau ada tugas, Bu. Bisa Mia coba? Bisa, Bu. Bagus. Ibu hargai usaha Mia karena mau berusaha ya. Besok Mia akan tetap mempresentasikan tugasnya di depan teman-temannya ya. Apakah Ibu dan Bapak Guru dapat melihat perbedaan dari diskusi yang dilakukan Ibu Linda dan Pak Tejo? Dengan usianya yang masih kelas 3 SD, Mia membutuhkan bimbingan dalam melihat perilakunya dan mencari solusi. Sehingga Ibu Linda perlu memberikan lebih banyak pertanyaan. Bagi guru PAUD, pertanyaan perlu lebih sederhana dan diiringi contoh konkret, sehingga memudahkan anak untuk. Tadi ada 5 posisi kontrol kita. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana yang dapat kita harapkan menurut peran ini adalah yang kelima ini. Tentu harapan kita hanya menyadari diri kita masing-masing. Posisi kontrol yang mana yang sudah pernah kita lakukan dan kemana akan kita bawa. Tentu ujungnya adalah bagaimana anak-anak kita dapat mandiri dan percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Ya Bapak Ibu, nah, jadi yang diharapkan di posisi manajer ini, kalau kita sebagai manajer, harapannya anak itu timbul kesadaran dari dalam, tidak berupa eksternal tadi, contohnya hadikan atau hadiah. Nah, jadi itu sebenarnya nanti akan kita bahas lebih dalam pada saat kita membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Oke, sedikit saja Bapak Ibu keyakinan kelas ini contohnya. Sudah itu ada sedikit juga ini bagaimana membuat kelas. Biasa oke. Nanti kita akan di dalam prakteknya yang kedua. Nah, kita ambil ini masih mekanitas ini sedikit diskusi. Ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini lebih dominan kata-kata positif saja. Kata-kata positif saja. Ini ada kelas 1 sama A, ini ada yang contohnya di kelas 5, mungkin bisa dan jelas ya Bapak Ibu. Ini ada di kelas berapa nih? Di kelas 3. Yang ini ada contoh di kelas 9 dan ada yang di SMA. Jadi kira-kira ini keyakinan kelasnya. Nah, kemudian yang utama ini begini. Manajer itu Bapak Ibu, ya, dalam posisi manajer itu ini pertanyaan segitiga distribusi yang akan kita buat. Contohnya anak melakukan kesalahan, ada menstabilkan identitas. Apa contoh menstabilkan identitas? Kan waktu anak itu dipanggil kan otomatis ada rasa takutnya ya Bapak Ibu. Maka kita stabilkan dulu emosinya, identitasnya. Contohnya begini, kita sampaikan ke dia. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Artinya tidak akui betul dulu dengan kita. Yang
kedua, kamu bukan satu-satu yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, ini menstabilkan nilai tes. Kemudian kita coba memvalidasi kesalahannya. Kamu tentu punya alasan kenapa awak berbuat begitu, kenapa Anda berbuat begitu. Sudah itu, adakah yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita validasi terhadap kesalahannya. Yang ketiga, menyampaikan keyakinan. Nah, keyakinan ini yang kita sepakati di awal tahun. Nah, jadi nanti akan kita bahas secara mendalam Bapak Ibu di pertemuan berikutnya tentang keyakinan kelas. Ini contohnya sedikit Bapak Ibu, mungkin agak saya cepatkan saja. Boleh sedikit, ini di SMP Negeri 9 Surakarta. Internal sehingga murid kita dapat tumbuh menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Mati lah. Bapak Ibu, kita lanjut saja yang ini dulu. Di dalam standar nasional pendidikan kita, dalam standar program studi hendaknya guru memiliki standar kepribadian personal dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi dan posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among posisi manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini yang ditunjukkan berdasarkan standar nasional pendidikan kita, Bapak Ibu. Oke, itu pasti dulu. Terima kasih. Rasanya itu yang dapat kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf. Nanti untuk keyakinan kelasnya kita akan bahas lebih dalam. Saya cukupkan apabila dalam penyampaian tadi kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon dimaafkan sebesar-besar. Lebih maafkan ampun Bapak Ibu. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.